Amin Rais kembali mengeluarkan fitnah kejinya kepada Jokowi. Jokowi disebutnya Bapak Korupsi Indonesia. Dalam konten terbaru yang diunggah di channel Amin Rais itu, dia dengan lugas melontarkan fitnah dan sumpah serapah kepada Jokowi. Dia menyebut Jokowi Bapak Korupsi Indonesia tanpa memberikan satu bukti kasus di mana Jokowi terlibat. Yang menarik juga, kelompok Sunarko keceplosan ingin mengganti Prabowo dengan Anies Baswedan. Mereka mengaku masih Anies Baswedan lebih baik dibanding Prabowo. Malahan Prabowo disebut sebagai pengkhianat bangsa. Ada juga pernyataan keras dari Irma Suryani Ceniago yang mensakmat budayawan Oki Madasari yang sebelumnya menghina Gibran. Yang menarik juga komedian senior Doyok ikut skakmat Roy Suryo. Dan terakhir, Roy Suryo minta maaf dan mengaku salah. Tak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan bersama. Pertama, Amin Rais fitnah Jokowi sebagai Bapak Korupsi Indonesia. Di Indonesia, jenis korupsi dari skala kabupaten, kota, provinsi, sampai di Istana Presiden sebagai pusat korupsi di era Jokowi makin dahsyat. Korupsi dilakukan secara terang benderang. Jokowi sebagai Bapak Korupsi Indonesia telah memberikan contoh dalam 3 hal. Pertama, bagaimana menghancurkan demokrasi dengan menjadikan DPR RI sebagai tukang stempel keinginan buruk dan busuk Jokowi. Kedua, menjadikan polisi sebagai kuda tunggangannya. Dan ketiga, menjadikan KPK sebagai mitra kerja yang setia pada Jokowi. Sehingga mustahil KPK berani menyentuh Jokowi sekeluarga. KPK tidak merasa risih dihina oleh Bobi Nasution misalnya, menantu Pak Mukidi atau Pak Jokowi dalam banyak kesempatan. Waktu masih berkuasa, Mukidi sangat sukses melakukan kooptasi hampir semua lembaga tinggi negara. Dia memperkerdil demokrasi, melakukan regresi demokrasi menuju autokratisasi. Jokowi menjadi seorang autokrat dan anehnya TNI, Polri, dan DPR, DPD, MA, MK, dan lembaga tinggi negara lainnya diam membisu. Demikian juga media massa mainstream seperti dicocok hidung, disumbal telinganya, dan ditutup matanya dengan kain hitam sehingga terpaksa apa boleh buat, ya terpaksa membisu, membuta, dan membudek kupingnya, telinganya. Nah, mereka pandai memainkan permainan politik, lebih baik membisu supaya selamat, sehat walafiat. Bahwa hakikat mereka sebagai manusia telah menjadi kosong dan bolong, rupanya tidak mereka sadari. Seluruh lembaga tinggi negara tidak ada yang luput dari sentuhan tangan beracun Pak Mukidi. 10 tahun Jokowi atau Mukidi sukses besar dalam menghancurkan bangsa dan negaranya. Maka sekitar setahun yang lalu, ketika sejumlah purnawirawan TNI meminta supaya Gibran dimakzulkan karena ijazah SMA-nya bodong atau palsu, demikian juga ijazah S1-nya, tetapi sebagian purnawirawan lainnya marah karena yakin bahwa Gibran memenuhi kualifikasi sebagai capres pada tahun 2029 besok. Ini semua bisa terjadi karena di Indonesia uang adalah esensi kehidupan politik nasional. Sebagian purnawirawan jadi boneka mainan Mukidi. Jangan lupa pada akhir tahun 2024 Jokowi dinobatkan oleh OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di dunia. Jadi kurang apa lagi? Nah, proses pemiskinan atau Verelendung rakyat, Verelendung bahasa Jerman, impoverishment bahasa Inggrisnya, itu dilakukan oleh Mr. Mukidi secara sistematik. Bila kita menggunakan standar kemiskinan global yang dirilis Bank Dunia akhir-akhir ini, 68,3% penduduk Indonesia tergolong miskin. Terus sekitar 200 jiwa penduduk Indonesia ada di kategori miskin menurut standar World Bank atau Bank Dunia. Nah, di zaman Pak Mukidi, Indonesia secara sistematik telah dimiskinkan. Hutan telah digunduli, pohon ditebang, kebanyakan tambang diserahkan ke pihak asing, terutama asing,
itu tambang nikel, boksit, emas, dan lain-lain, dipersembahkan ke berbagai korporasi yang berhasil membeli kaum elit Indonesia untuk memiskinkan bangsa Indonesia, dan semua itu sekali lagi difasilitasi oleh Bapak Korupsi Indonesia, manusia evil devil yang telah mengotori wajah Indonesia dengan kotoran lumpur tanpa henti. Jadi saya terpaksa agak ekstrem ini ya, supaya sedikit ya kita ini terhentak, karena kita ini sudah semua sudah baik-baik saja, nggak ada masalah ya. Alon-alon waton kelakon gitu. Jadi saya mengharap kita bangkit ya, spirit Bung Karno kita kembalikan lagi ya. Jadi virus imoralitas, virus destruksi ekologi, virus kebohongan, virus hipokrisi, kemunafikan, dan virus cinta bangsa asing dan benci bangsa sendiri adalah 5 macam virus yang berasal dari oknum bernama Joko Widodo atau Pak Mukidi. Nah, dia akan dikenang dalam sejarah modern bangsa Indonesia sebagai Bapak Korupsi Indonesia. Nah, jadi pesan saya dari video yang singkat ini, ya mari kita bekerja bersama-sama, kita singkirkan ya Mukidi dan rombongannya dan termunya dan lain-lain itu. Bukan secara fisik, akhirnya disingkirkan peran politiknya itu karena sangat mengganggu ya. Amin Rais ini menjadi seperti hama di Republik ini. Narasinya tidak ada yang positif. Mantan ketua MPR ini di usia usurnya selalu menyebar fitnah. Dan lagi-lagi sasarannya adalah Jokowi. Politisi yang gagal di hari tua ini seperti tidak pernah belajar dari masa lalu. Ketua Majelis Suryo Partai Umat ini membuat fitnah baru dengan menyebut Jokowi adalah Bapak Korupsi Indonesia. Padahal tidak ada satu kasus korupsi pun yang menyeret nama Jokowi. Selalu yang dipakai sumber OCCRP yang sudah meralat bahwa itu hanya polling yang memang diisi para pembenci Jokowi. Tapi bukan hasil investigasi dari OCCRP. Hingga kini tidak ada satu bukti dan kasus pun yang menunjukkan Jokowi korupsi. Tapi lihat saja Amin Rais membangun framing Jokowi Bapak Korupsi Indonesia. Amin Rais ini sepertinya tidak pernah insaf, suka menebar fitnah keji. Padahal di hari tua seperti ini harusnya dia memperbanyak pahala. Dan ada satu fun fact bahwa ternyata Amin Rais ini tidak lagi bergelar profesor. Jadi jangan sebut lagi Profesor Amin Rais. Dia sudah pensiun dari UGM. Dia bukan lagi guru besar UGM. Universitas Gadjah Mada mencabut gelar profesor dari Amin Rais. Gelar profesor untuk Amin Rais tidak lagi digunakan karena ia sudah pensiun sebagai pengajar. Sebelumnya Amin Rais pernah menjadi salah satu pengajar Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Amin Rais mencapai karir akademikus sebagai guru besar atau profesor. UGM menyatakan sejak Amin Rais terlibat politik praktis, maka dinyatakan pensiun dari dunia akademikus. Teman-teman semuanya bahwa sebelum dikatakan oleh teman-teman bahwa Gadjah Mada menjunjung nilai-nilai kebebasan akademik. Tapi yang kedua telah disampaikan oleh beberapa teman juga bahwa beliau sudah pensiun. Guru besar atau profesor itu jabatan akademik, sehingga ketika beliau pensiun maka jabatan akademikus itu besar itu pun sebetulnya juga harusnya hilang, sehingga dari Gadjah Mada tidak memiliki tanggung jawab apa-apa yang berlaku. Selanjutnya kelompok Sunarko memberikan isyarat akan turunkan Prabowo dan diganti dengan Anies Baswedan. Saya ingat sekali ketika dulu 2004 terjadinya musibah tsunami, ya terjadinya pesta seks, free seks, minuman keras dan lain-lain sebagainya. Ada orang tua yang mengingatkan jangan kalian melakukan maksiat di dekat makam Saikwala, karena makam ini adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Aceh. Maka tatkala seorang tua ini mengingatkan, ditodongkan dengan AK-47 oleh Brimob tersebut, besoknya terjadi musibah malapetaka tsunami.
Ini setback ke belakang. Allah sudah katakan gak akan mungkin ada musibah malapetaka kalau tidak ada yang memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Kemaksiatan, kemudaratan yang ada di situ. Sementara masyarakat yang ingin mencegahnya, mereka akan dibunuh, mereka akan dipasung, mereka akan diintimidasi dan lain sebagainya. Tatkala mereka sudah tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar lagi, Allah turunkan bencananya. Sekarang longsor terjadi di 3 daripada provinsi kita. Salah siapa? Salah pemimpin kita. Kalau nggak mampu memimpin, lebih baik mundur. Masih banyak orang-orang yang akan memimpin. Cuma datang foto-foto doang, cuma datang selfie-selfie doang, cuma datang untuk jadi plesiran tempat bencana. Hanya mencari pencitraan saja, luar biasa. Walaupun omon-omonnya Prabowo mengatakan menteri kah, tokoh kah, kalau ke sana jangan selfie dan lain sebagainya. Prabowo tidur nggak di sana? Kalah dengan Anies Baswedan dong kalau gitu. Tuh, ngomong Anies itu. Karena saya lihat juga di media sosial. Iya, coba bayangkan. Nah ini saja mungkin ya kepada Pak Prabowo, kalau memang masih takut sama Jokowi, lebih baik mundur aja udah. Mundur aja udah, mau ngapain lagi mau diterusin kalau masih takut sama Jokowi dan antek-anteknya. 2 kali Sigit melakukan daripada pembangkangan, Anda diam. Berkali-kali Anda dibohongi oleh menteri kalian, Anda diam. Jadi presiden hanya sebagai kalau menjadi orator saja, ketika dia di podium galak, ya, lagi rapat galak, ya seolah-olah dia ingin menyelesaikan semua, tapi realitas di lapangannya nggak pernah ada, mendingan mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup sore. Sebelum kita tutup, ada satu tamu yang saya harap memberikan obsada 2 menit dari Bandung. Dr. Mehmet, kami silakan. Kang Mehmet, ayo. Kang Mehmet. Mau duduk atau berdiri? Duduk. Habis duduk. Rambutnya ada yang pindah-pindah. Cakep itu. Cakep. Sama Bang Buyung, maksudnya Bang Buyung begini. Musim muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama dengar tadi dari semua pembicara. Pada intinya kita sudah tidak percaya pada Prabowo. Seandainya Prabowo mau memperbaiki diri, segera perbaiki kabinet. Kalau itu tidak dikerjakan, ayo kita bikin mosi tidak percaya. Setuju? Karena Prabowo sudah ikut menjadi pengkhianat bangsa. Ya, dengan menjadi murid pengkhianat, melindungi pengkhianat. Ya, Jokowi itu kan pengkhianat. Sekarang Prabowo menjadi muridnya pengkhianat dan ikut melindungi pengkhianat. Apa bedanya? Sama saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kenal siapa 2 orang ini, tapi mereka tergabung dalam forum bersama Sunarko, mantan Danjen Kopassus, dan forum Purnawiran Jenderal yang lain. Narasi mereka sama, mereka mulai menyerang Prabowo. Bahkan Prabowo disebut pengkhianat bangsa, yang menarik nama Anies Baswedan yang mereka elu-elukan, dan menyebut masih Anies lebih baik dari Prabowo. Jadi di sini kelihatan, mereka ini adalah pendukung Anies Baswedan, dan sampai sekarang ternyata mereka masih berambisi agar Anies menjadi presiden. Selanjutnya, politisi Nasdem Irma Suryani Ceniago skakmat Oki Madasari yang merendahkan Gibran. Saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI.
Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak paham yang kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Halo pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau spill Oki Madasari. Saya terus terang saja agak sedikit terganggu dengan segala aktivitas Mbak yang satu ini. Kenapa? Sebagai sastrawan dan sosiolog, tapi kerjanya kok ngata-ngatain, kerjanya nilai-nilai Gibran, ya, kemudian ngomong-ngomongin Jokowi mulu. Anda ini sastrawan, sosiolog, atau buzzer? Anda kan harusnya tahu bahwa Gibran itu adalah wakil presiden. Yang punya polpen, yang punya bolpen itu Prabowo presiden. Dia akan jalan, dia akan kerja kalau diperintah presiden. Dan Anda tahu bahwa setahun ini Anda bilang Gibran nggak melakukan apa-apa, berarti Anda buta. Anda nggak melihat. Salah satu yang besar adalah ketika dia mewakili Prabowo di KTT 20 Afrika. Anda tahu nggak itu? Bagaimana dia bicara sangat bagus. Sebelumnya, Anda juga nggak tahu kalau dia selalu belusukan kemana-mana. Datang ke berbagai daerah. Anda lihat dong dengan mata. Ya, jangan lihat hanya dengan ketidaksukaan saja. Anda seorang sastrawan, sosiolog. Anda harusnya tidak menjadi, mohon maaf ya, saya menilainya Anda sebagai buzzer, Oki. Saya lihat di mana-mana Anda selalu jelek-jelekin Gibran. Ya, seolah-olah dia anak SD yang nggak tahu apa-apa. Anda harus paham loh, dia pernah jadi wali kota. Dan kalau Anda ingin menyalahkan, ya salahkan Pak Prabowo yang mengajak dia untuk mendampingi Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo kan tahu kapasitas Gibran. Kalau nggak tahu kapasitas Gibran, tentu Pak Prabowo nggak akan ambil Gibran sebagai wakil. Jadi Anda ini sebenarnya buzzer atau apa gitu. Di mana-mana saya selalu lihat Anda menjelek-jelekkan keluarga ini. Oki Madasari, ya, Anda sudah melakukan apa untuk negeri ini? Apa sih yang Anda buat untuk negeri ini? Jasa apa yang udah Anda lakukan untuk rakyat Indonesia? Setidaknya Gibran, dia pernah jadi wali kota, berbuat untuk rakyat Solo. Nah sekarang dia adalah wakil presiden, dia juga berbuat. Dia pergi ke seluruh pelosok tanah air, menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Jangan mentang-mentang Anda seorang sastrawan, ya sosiolog, Anda merasa lebih pintar dari dia. Nggak bisa begitu juga, Oki. Ya, Tuhan memberikan seseorang rezeki itu karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu apa yang harus diberikannya ke orang ini gitu. Jadi kalau Anda ya selalu bicara negatif terhadap Gibran, saya kira Anda harus ngaca dulu deh. Ya, Anda nggak ada papanya juga kalau menurut saya dibandingkan Gibran. Karena capaian Anda jauh di bawah Gibran. Jadi Mbak Oki, sekali lagi saya ingin sampaikan, mohon maaf ya, bicaralah sebagai seorang sastrawan, seorang sosiolog. Bicara AI, ya jelas aja, dia kan anak muda. AI memang selalu berubah. Tapi yang menyiapkan sumber daya manusia itu adalah negara, bukan cuma Gibran yang bertanggung jawab. Ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri Pendidikan, ada Presiden, ada Menteri Tenaga Kerja. Kok semuanya Anda serahkan sama Gibran? Anda seorang sastrawan, sosiolog atau apa? Masa gitu aja nggak ngerti? Ya, masa semuanya diserahkan sama wakil presiden? Wakil presiden itu sekali lagi saya bilang kerja atas dasar perintah presiden. Begitu loh. Jangan kemudian seolah-olah bahwa Gibran nggak ngerti apa-apa, setahun ini nggak melakukan apa-apa. Anda nggak lihat. Ya, bangsa Indonesia lihat, saya lihat apa yang dia lakukan. Lebih dari cukup sebagai wakil presiden. Soal dia muda, ya itu rezeki dia.
Allah yang menentukan, Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Kenapa Anda jadi julid? Saya kira Anda harus lebih bijak, Oki. Ya, sebagai sastrawan, sebagai sosiolog, Anda harusnya lebih bijak. Ya, kalau Anda merasa lebih pinter, Anda tentu sudah berada jauh di atas dia. Gitu. Jadi jangan juga kemudian kerja Anda kesana kemari hanya sekedar nyinyir kepada keluarga Jokowi, kepada Gibran terutama. Nggak pantas, ya. Nggak pantas, karena Anda menurut saya juga nggak lebih baik dari Gibran. Gibran malah jauh lebih baik dari Anda. Kenapa? Karena capaiannya adalah sebagai wakil presiden. Oke, salam ke Indonesia. Oki Madasari ini memang sastrawan dan sosiolog. Tapi anehnya, akhir-akhir ini setelah Pilpres doyan bicara politik. Dan sasarannya adalah keluarga Jokowi. Menurut saya, dia menjadi seperti Tifa yang alih profesi dari dokter menjadi pengamat politik. Oki ini memang salah satu diehardnya Anies Baswedan. Dia menginginkan Anies menjadi presiden, tapi nyatanya kalah telak. Jadi narasi Oki ini memang ada nuansa rasa sakit hati politik, karena narasinya tidak objektif kepada Gibran. Jadi apa yang dikatakan Irma Suryani Ceniago betul. Oki ini memang buta, karena tidak melihat kinerja Gibran. Gibran hampir setiap hari belusukan, dan semua tugas yang diberikan Presiden Prabowo dijalankannya dengan baik. Bahkan dia sudah beberapa kali menjadi pejabat presiden ketika Prabowo tugas luar. Tapi begitulah, rasa sakit hati memang menutup mata hati dan juga mata sebenarnya, sehingga tidak bisa melihat secara objektif. Selanjutnya, Doyok Semprot Roy Suryo. Nah, ini ada yang nggak punya ijazah perguruan tinggi tapi mau ngaku-ngaku, ya. Jadi ini sindiran terhadap orang yang sebenarnya bukan sarjana, ya. Ojo sampai ijazahmu Sri Mulata. Ya. Ternyata Mas Roy lah ya ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat, hal yang mustahil. Iya kan? Halo guys. Halo Pak Doyo. Kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat. Tiap debat sama politisi atau siapa dibilang bohong kayak Sri Mulat, katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul. Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat? Setuju. Khususnya dari Gaplek. Oke? Bravo. Kemudian senior dan juga personal Semulat Doyok Semprot Roy Suryo dan meluapkan kekesalannya. Dia juga sekaligus gembira karena akhirnya Roy Suryo menjadi tersangka. Roy Suryo ini berasal dari keluarga ningrat, tapi tutur katanya suka merendahkan. Dia memang berkali-kali menyebut Sri Mulat dengan tujuan untuk mengejek lawan debatnya. Selanjutnya pembawa acara ingatkan Roy Suryo jaga mulut. Jokowi ini kan kayak, maaf ya, ini istilah aja, kayak banci kamera gitu ya. Jadi orang yang sukanya pansos. Hati-hati bicara ya Mas Loh, Roy. iya, enggak, itu istilah masyarakat. Gitu loh, itu istilah masyarakat gitu loh. Mas artinya apa? Narsi baru lagi. Iya, enggak, artinya apa? Tiba-tiba ketika ada relawan datang, relawan Barajp waktu itu. Ini juga salah satu bukti mulut Roy Suryo ini tidak punya adab dan sopan santun. Datang dari keluarga ningrat, tapi katanya kasar dan cenderung merendahkan. Roy Suryo ini memang tidak layak menjadi panutan. Karirnya hancur sejak kasus membawa peralatan dapur Menpora, usai tidak lagi menjadi menteri. Namanya hanya terdengar kalau ada video asusila artis, karena dia paling terdepan mengeluarkan analisa. Padahal dia tidak terdaftar sebagai ahli. Dia hanya mendapat gelar pakar dari media karena dijadikan narasumber. Jadi benar apa yang dikatakan Yunarto Wijaya. Roy Suryo ini hanya orang entertainment yang suka nimbrung di kasus-kasus viral untuk mengangkat namanya sendiri. Dan terakhir, Roy Suryo minta maaf dan mengaku salah. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Roy Suryo, mantan Menteri era Presiden SBY, akhirnya meminta maaf kepada umat Buddha terkait postingan stupa editan yang dinilai menodai simbol agama Buddha. Ini saat kasus stupa berwajah Jokowi yang disebarkan Roy Suryo. Roy Suryo masuk penjara gara-gara kasus ini. Dia kena undang-undang ITE. Dan akhirnya dia minta maaf. Menurut saya, sepertinya akan terulang. Roy Suryo akan masuk penjara dengan kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Dan ujungnya dia akan minta maaf dan meminta belas kasihan Jokowi.
Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.